Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK 2 Tegal dimanapun berada. Semoga kalian beserta keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang persilangan dihibrid. Dihibrid ini berarti persilangan dua beda sifat atau dua sifat yang berbeda. Misalnya dilihat dari bentuk bijinya, kemudian dilihat dari warna bunganya. Jadi misalnya bijinya bulat, warna bunganya merah, kan patokan untuk persilangan. Nah, persilangan dihibrid ini merupakan aplikasi dari hukum Mendel 2. Nah, ini foto Dr. Johann Mendel yang merupakan bapak ilmu genetika. Kenapa dikenal dengan bapak ilmu genetika? Karena beliau yang pertama kali mengemukakan teorinya, menemukan dari hasil penelitiannya ya tentang asortasi. Kemudian dikenal dengan hukum Mendel yang berbunyi bahwa setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Nah, hukum ini berlaku ketika pembentukan gamet pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Jadi, persilangan dihibrid ini merupakan aplikasi atau penerapan dari bunyi hukum Mendel kedua. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, alangkah baiknya kita mengingat kembali apakah yang dimaksud dengan persilangan, kemudian monohibrid, dihibrid, fenotip, genotip, dan lain sebagainya. Yang ini banyak digunakan pada materi pewarisan sifat. Jadi ini akan selalu berhubungan. Terutama ini ada filial atau biasa disingkat dengan F1 ya. Ini artinya apa? Filial itu artinya keturunan atau anak, sedangkan orang tuanya namanya parental. Nanti juga ada P1, P2. Kemudian ada sifat yang tampak. Nah, biasanya ditanya berapakah perbandingan fenotip dan perbandingan genotipnya. Nah, fenotip ini masih ingat kan? Fenotip adalah sifat individu yang tampak dari luar. Misalnya tadi warna kulit, warna bunga, bentuk rambut. Nah, bentuk rambut yang lurus ya misalnya, itu berarti fenotip. Warna merah, fenotip. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu ada gennya yang dikatakan genotip. Nah, genotip ini ditulis dalam bentuk simbol. Pengertiannya adalah sifat individu yang tidak tampak dan ditulis dengan lambang atau simbol huruf. Ada resesif, ada intermediate, ada dominan. Nah, ini semuanya harus kamu ingat ketika kita mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada hukum kedua Mendel ini, Mendel menyilangkan tanaman kercis dengan biji yang mempunyai dua sifat beda, yaitu dilihat dari bentuknya dan dari warna bijinya. Kedua sifat beda tersebut ditentukan oleh gen-gen. Nah, gennya misalnya untuk biji bulat, maka simbol gennya adalah B. Jadi B adalah genotip dan biji bulat adalah fenotip, karena terlihat ya ini ya. Nah, yang namanya genotip itu harus berpasangan. Misalnya B besar dengan B besar. Kalau satu tok namanya gamet. Jadi ini gametnya. B adalah gamet biji bulat. B besar ini. B kecil gamet untuk atau gen untuk biji keriput. K besar gamet atau gen yang menentukan biji warna kuning. Kemudian K kecil gen atau gamet yang menentukan biji warna hijau. Nah, yang perlu diingat di sini, kalau hurufnya besar itu biasanya sudah diketahui bahwa yang besar itu dominan. Jadi kalau bertemu dengan yang kecil ya, itu maka akan menutupi
Kalau dominan berarti menutupi artinya. Kemudian yang ditutupi namanya resesif. Jadi kalau melihat di sini B besar B kecil itu nanti pada keturunan pertama yang terlihat itu biji bulat. Kemudian K besar K kecil, maka yang terlihat warna kuning. Jadi apa? Pada keturunan pertama atau F1 dihasilkan biji bulat warna kuning. Nah, ini kita lihat pada nomor 2 di sini. Jika tanaman kapri yang berbiji bulat kuning, nah ini B besar B besar K besar K besar. Nah, kenapa ini ada 4? Karena itu dua beda sifat. B besar itu berarti bulat, K besar kuning. Disilangkan dengan kapri yang berbiji keriput hijau. B kecil K kecil, semua F1 nya warnanya bulat kuning. Nah, seperti yang saya katakan, bulat dan kuning berarti bersifat dominan untuk B besar dan K besar. Oke, jika tanaman F1 nya dibiarkan mengadakan penyerbukan sendiri, dihasilkan F2 yang berjumlah 16 kombinasi. Ingat-ingat, kalau dua beda sifat berarti ada 16 kombinasi dari genotip yang terdiri atas 4 macam fenotip, yaitu ini 16 kombinasi itu genotipnya, fenotipnya 4 macam. Ingat-ingat ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian nanti pada perbandingan akhir itu dihasilkan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini kalau melihat pada fenotipnya, tetapi kalau genotipnya itu pada 16 kombinasi. Oke, sekarang kita akan melihat pada contoh persilangannya. Nah, ini P1 parental pertama, B besar K besar, disilangkan dengan B kecil K kecil. Nah, B besar K besar itu warnanya kuning dan bentuknya bulat kuning. Ini keriput dan hijau. Berarti di sini ini resesif, ini dominan. Gamet yang ada gabungan, karena ini sama ya, bentuknya besar semua, diambil satu saja B dan K, B besar dan K besar. Ini juga sama, maka B kecil dan K kecil hasilnya berupa F1 atau keturunan atau filial pertama. Nah, ini B besar B kecil K besar K kecil, warnanya tetap bulat kuning. Nah, warnanya, bentuknya bulat dan warnanya kuning. Dari persilangan sesama filial 1 atau fenotip 1, jadi yang ini disilangkan dengan sesamanya, jadi genotipnya sama, warnanya juga, fenotipnya juga sama, tapi di sini menghasilkan gamet yang jumlahnya 4. Nah, kita lihat kenapa jumlahnya 4 ya. Di sini B besar B kecil K besar K kecil. Ini untuk mendapatkan gamet, kita lihat dari sini patokannya 1 dengan ini menghasilkan B besar K besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini dengan yang ini yang kedua B besar K kecil. Nah, itu. Nah, jadi ini, kemudian ini, nah, yang kedua ini B kecil K besar ya, berarti nomor 3 ya. Nah, ini dan B kecil K kecil nomor 4, maka dikatakan ada 4 masing-masing, ini 4. Oke, paham ya ini ya. Jadi yang besar dengan besar, besar dengan kecil, kecil dengan besar, kecil dengan kecil. Ini untuk menentukan gamet. Nah, ini gamet itu biasanya sering ditanyakan kemungkinan terjadinya gamet. Nah, nanti kita akan terangkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Masing-masing pada ada gamet yang jumlahnya 4 dan sama. Nah, untuk mendapatkan fenotip kedua, F2 ya, keturunan kedua. Nah, ini misalnya untuk jantan ya, kita tulis di sini tadi yang 4 ya,
kemudian yang 4 lagi ke sini, maka di sini akan dihasilkan BK dengan BK. Ini B besar K besar, B besar K besar, ditulis di sini B besar B besar, K besar K besar. Ini yang pertama. Kemudian yang ini B besar B besar, tulis ya ini ya, K besar K kecil. Nah ini ingat-ingat, kalau hurufnya sama yang ditulis yang pertama adalah K besar, yang paling huruf besar dulu. B kecil dengan B besar, ditulis B besar B kecil. K besar dengan K besar, ini K besar K besar, yang jumlahnya seperti ini, ada 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 16. Jadi ada 16 ya, ada 16 genotip yang muncul kalau dituliskan itu yang sama ya. Kita lihat yang sama, B besar B besar K besar jumlahnya 1, B besar B besar K besar kecil jumlahnya 2, dan seterusnya. Jadi ini perbandingan jumlah, ini jumlah dari ini ya. Kalau ditulis lurus ini sampai ke sini ada 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Ini genotip yang muncul, yang terdapat atau yang dihasilkan pada F2, pada keturunan kedua. Nah ini baru dihasilkan perbandingan genotipnya. Jadi 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Sekarang kalau perbandingan fenotipnya ya, nah ini tadi yang jumlahnya ini yang 4 ini seperti ini, B besar B kecil K besar K kecil, ini jumlahnya ada 4 ya. Ini antara 1 2 3 dan 4 ini digabung jumlahnya ada 9, warnanya bulat dan kuning. Sedangkan ini yang kedua jumlahnya ada 3, berapa isinya ya, warnanya bulat hijau. Ini juga 3 keriput kuning, kemudian ini 1 keriput hijau. Nah ini yang menunjukkan perbandingan fenotip. Jadi bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning dan keriput hijau. Kalau ditulis itu sama dengan 9 dibanding 3 dibanding 3 lagi dibanding 1. Jadi dihasilkan yang keriput dan warnanya hijau. Keduanya itu merupakan sifat yang resesif. Nah ini hasilnya, ini hasil perbandingan fenotipnya. Nah genotipnya bisa juga dikatakan, nah ini 9 apa tadi ya, 1 2 2 4 1 2 1 2 1. Ini perbandingan fenotip dan genotip. Nah yang perlu diingat lagi ketika persilangan dengan dua beda sifat itu selalu menghasilkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah ini diingat-ingat ini karena sering keluar. Nah kemudian di sini ini untuk melihat jumlah gamet ya. Kalau satu beda sifat maka macam gametnya 2 banding 1, 2 pangkat 1 berarti 2, atau 2 kali 1 kuadrat berarti kombinasinya ada 4. Kemudian genotipnya ada 3 banding 1 sama dengan 3, maka genotipnya 3, fenotipnya 2. Demikian juga ini 2 kuadrat itu sama dengan 4, 2 kali 2 kuadrat sama dengan 16. Nah ini kombinasinya, kombinasi itu tadi gabungan antara besar kecil ya, huruf-huruf dominan resesifnya. Nah kemudian nah ini di sini untuk yang selain 2 beda sifat berarti 3 beda sifat, ini n itu menunjukkan jumlah beda sifat. Ini dipangkatkan dengan n, ini 2n kuadrat sama dengan berapa nanti, dan 2n sama dengan ini 2n 2n. Nah ini kalau tidak salah ini bukan 2n ya, 3n ya, 3n berarti
berarti ada kesalahan. Nah kemudian ini misalnya ini A besar B besar, maka gamet yang muncul ini, nah ini 1. Jika disilangkan sesamanya, dia nanti akan mendapatkan sama karena dominan. Kemudian ada A besar, B kecil. Nah gametnya A besar, B besar dan A besar, B kecil. Pokoknya caranya gini, dari sini A besar ke sini itu 1, nah, kemudian dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 4. Nah kalau A besar seperti ini kan berarti hanya ini tok, ini diambil 1, ini dengan ini, satunya lagi ini dengan ini, jadi ada 2 AB, A besar, B besar, A besar, B kecil. Demikian juga sama ini berarti ini hanya 1, A besar dengan B besar dan A kecil dengan B besar, ada 2. Nah sekarang seperti ini, nanti ada, nah ini 1, 2, ini 1, 2, 3 dan 4. Nah ini supaya kamu udah bingung, ini tadi ya, ini kalau 2 beda sifat, jadi tadi kembali 9:3:3:1 itu untuk fenotip. Ini barangkali yang bisa Pak Guru sampaikan untuk apa istilahnya persilangan di hibrid. Kalau masih kurang jelas silahkan ditanyakan, ditulis di komentar di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.